Sobat Planters, salam sehat, terus semangat, dan tetap bersyukur. Dunia terus bergerak dan berubah secara eksponensial, terdorong oleh artificial intelligence, Internet of Things, juga pandemi. Di era disrupsi, model bisnis akan lebih menentukan profitability dan sustainability dibanding aset tetap yang besar. Siapa yang tidak bisa berubah akan mati. Kita pernah mendengar perusahaan raksasa seperti Nokia, bank besar seperti Lehman Brothers, Kodak. Di mana mereka sekarang? Dan sekarang, karena dampak pandemik ini, ada beberapa usaha yang justru bertumbuh sementara yang lain menurun. Misal, e-commerce, fintech, medical, kuliner, sementara bisnis retail fisik, tourism, penerbangan, dan otomotif menurun, bahkan beberapa tutup. Bagaimana dengan sektor perkebunan? Apakah termasuk yang akan survive atau yang akan tenggelam? Menurut penelitian, sektor perkebunan dan pangan termasuk sektor yang masih memiliki prospek baik ke depan. Tapi tentu itu tergantung apakah perusahaan memiliki keunggulan daya saing. Karena seperti ada pepatah, ada gula, ada semut, yang artinya jika ada sektor usaha yang prospek, pasti akan banyak investor, veteran bisnis, bahkan startup yang akan ikut masuk dan bermain. Lalu, apa sebenarnya yang menentukan perusahaan akan bertahan, bertumbuh, atau menyusut? Jawabannya adalah daya saing perusahaan tersebut. Perkebunan Nusantara berdiri sejak ratusan tahun lalu. Dulu pernah menjadi leader di dunia bisnis perkebunan. PTPN memiliki visi untuk menjadi perusahaan agribisnis yang berdaya saing tinggi dan tumbuh berkembang bersama mitra. Pertanyaannya, mampukah perusahaan berubah, menyesuaikan perkembangan zaman dan teknologi? Selanjutnya, siapa yang menentukan perusahaan akan bertahan dan bertumbuh? Pasti tergantung leader di perusahaan tersebut. Mampukah leader membawa perusahaan berubah dan bertumbuh? Itu juga tergantung kompetensi yang dimiliki leader tersebut. Bicara tentang leader di korporasi yang hebat, kita semua pasti mengenal Steve Jobs, Apple, Elon Musk, Tesla, Nadine, Gojek, Jonan, KAI, dan masih banyak lagi. Bisalah terbaca bagaimana kompetensi mereka dalam meramu visi, strategi, dan eksekusi yang membawa perusahaannya menjadi juara di bisnisnya masing-masing. Bicara tentang kompetensi leader di BUMN, ada 10 jenis kompetensi yang menjadi parameter, yaitu leading change, driving innovation, developing organization capabilities, digital leadership, strategic orientation, driving execution, global business savvy, customer focus, building strategic partnership, dan managing diversity. Setelah kita tahu 10 kompetensi tersebut, poin penting selanjutnya adalah bagaimana meningkatkannya agar menjadi leader yang qualified. Analoginya mungkin seperti atlet pro yang tidak pernah berhenti berlatih dan bertanding untuk menjadi juara. CR7, pemain bola top dunia itu, pernah mengatakan, bakat saja tidak cukup, bahkan pengetahuan saja tidak cukup. Butuh latihan dan kerja keras untuk bisa menjadi pemain yang qualified, pro, hingga level tertinggi, legend. Demikian juga leader, tidak beda. Hanya saja pasti bentuk latihan dan pertandingannya yang berbeda. Jadi, sebagai profesional, leader memiliki tugas untuk selalu meningkatkan kompetensi bagi dirinya maupun timnya. Saat ini di PTPN Group, tantangan tidak makin mudah. Masalah tidak semakin simpel, persaingan tidak makin kendor, ancaman tidak makin kecil.
PR-PR tinggalan masa lalu masih menunggu untuk diselesaikan. Sementara teknologi di luar terus berkembang luar biasa, ditambah dengan berbagai dinamika sosial dan budaya di Indonesia ini. Namun, bisa jadi inilah kondisi yang akan melahirkan leader-leader tangguh. Dan yang lebih penting, semoga kita semua bersama-sama mampu membawa PTPN kembali menjadi juara. Terima kasih. PTPN!